Di era globalisasi ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat. Namun, di tengah kemajuan tersebut, muncul pertanyaan penting. Kemana arah perkembangan ilmu ini akan membawa bangsa kita? Dalam menghadapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia membutuhkan arah dan landasan yang kokoh agar tidak kehilangan jati diri. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa menjadi pijakan penting dalam setiap langkah pengembangan ilmu. Pancasila mengarahkan agar ilmu tidak semata-mata mengejar kemajuan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan keberlanjutan. Tampang guru SMA dibully dan dipermalukan puluhan siswa ngaku sudah memaafkan, ternyata wakil kepala sekolah. Sosok guru SMA yang baru saja viral lantaran dibully hingga dipermalukan siswanya sendiri. Setelah mendengar berita tersebut, aku jadi bertanya. Dulu guru disebut pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi hari ini, apakah kita masih benar-benar menghargai mereka? Halo Bas, Halo, gimana? ini masih di parkiran sel. Taruh saya ke sana. Oh, oke. Kita tungguin di Taman Geo ya. Oke. Kenalin, gua Bastian. Gua mahasiswa pendidikan matematika tingkat 1. Ya, walaupun masih tingkat 1, dari dulu gua selalu punya mimpi sederhana. Pengen ngajar anak-anak kecil di pelosok negeri. Bukan karena ingin jadi pahlawan, tetapi karena gua percaya bahwa mereka juga punya hak yang sama untuk belajar dan bermimpi. Halo guys, di sini saya lagi mau perkom, tapi temen-temen aku belum pada datang. Padahal janjian jam 8. Ini udah jam 8.10, tapi mereka belum pada datang. Aneh banget sih. Halo guys. Halo. Mereka baru pada datang. Wah, 1000 penonton. Apa lu ngeledek? Belum pada datang nih. Tuh mereka, amit-amit. Lama banget sih. Nah, karena mereka udah pada datang, udahan aja. Bye-bye. Mana hai kalian? Nah, kalau misalnya kan ukuran itu ada rumusnya juga. Jadi kayak misalnya kamu kenapa sih? Kalau ada apa-apa tuh cerita. Iya, perasaan dari tadi ngomong. Aku sebenarnya lagi mikir sih soal berita yang viral kemarin-kemarin. Hah? Berita apaan emangnya? Itu loh berita yang ada di beberapa sekolah yang seakan guru sekarang itu nggak dihargai lagi. Bener, aku lihat berita. Bahkan ada guru yang nasihatin aja mereka nggak disukain murid. Banyak loh pokoknya dinasehatin, dikasih tugas, bahkan disuruh sholat aja dilaporin ke polisi. Kalau gitu guru udah kehilangan martabatnya gak sih? Karena kan tapi bukan karena wibawanya, tapi karena tekanan dan sistemnya gak sih? Terus apa kabar kita dong sebagai calon guru matematika? Kita harus hati-hati dong, nanti bisa-bisa murid bisa nuntut kita lagi. Nuntut karena kita ngasih soal matematikanya susah kali ya? Lulus nanti, gua jadi apa ya? Kalau realitanya dunia gak lagi butuhkan guru, masih ada harapan gak ya buat mimpi gua bahwa ngajar itu penting? Setiap materi hari ini, coba siapa yang mau menyebutkan, tetapi harus dikaitkan dengan kalimat sila Pancasila. Boleh Bu, saya kan pasal tertentu itu sederhananya Maha jadi penguatannya spiritual dan keikhlasan dalam dunia pendidikan itu harus dikembalikan. Kalau calon guru perlu diberi ruang untuk melihat profesinya sebagai panggilan Tuhan yang luhur, bukan semata-mata pilihan berakhir. Sila kedua Bu, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah saatnya profesi guru diperlakukan secara manusiawi dan adil. Pemerintah dan masyarakat perlu membangun budaya yang menghormati guru sebagai pilar penting kemajuan bangsa. Jadi bukan sekedar pelengkap sistem pendidikan. Selanjutnya aku yang ketiga ya Bu, yaitu persatuan Indonesia. Jadi pendidikan harus kembali menjadi alat pemersatu bangsa dengan memulihkan martabat guru dan memperdayakan lulusan FKIP di berbagai daerah, sehingga semangat bangsa dapat ditumbuhkan melalui dunia pendidikan yang inklusif dan berdaya.
Selanjutnya saya yang keempat Bu, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, bahwa harus melibatkan guru dan juga lulusan pendidikan dalam proses pembuatan kebijakan. Suara mereka perlu dihargai dalam forum-forum strategis karena merekalah yang memahami kebutuhan nyata di lapangan. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana pemerataan kesejahteraan bagi guru dan calon pendidik harus menjadi sebuah prioritas. Dengan memberikan jaminan ekonomi dan akses peluang yang adil, profesi guru akan kembali menjadi pilihan yang bermartabat dan menjanjikan. Nah, mungkin di sini Bu saya tidak menanggapi ya, tapi izin bertanya gitu Bu mengenai tentang sila yang disebutkan tentang 5 tadi gitu. Nah, bagaimana sih Bu caranya supaya yang disebutkan tadi 5 sila itu dapat dijamin berhasil gitu Bu di masa yang akan datang? Sebelumnya terima kasih Bu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bastian. Jadi Pancasila menginginkan kita untuk tidak menyerah dalam keterbatasan, selalu ada guru yang bertahan karena panggilan hati. Mereka bukan hanya belajar, tetapi menanamkan nilai. Jika kita berarti percaya pada profesi guru, maka siapa yang akan mencerdaskan generasi selanjutnya? Pendidikan bukan hanya soal ilmu, tapi nilai. Dan semua itu dimulai dari seorang guru. Mari kita kembalikan martabat guru, karena tanpa mereka tak ada masa depan. Kami, mahasiswa FKIP, percaya menjadi guru adalah jalan perjuangan. Kami memang belum tahu pasti arah kami. Tapi kami percaya nilai-nilai Pancasila tetap jadi fondasi untuk melangkah. Dari kampus, untuk masa depan bangsa.